Istri mana yang tak terguncang kalbunya ketika suaminya diakui oleh perempuan lain pernah menjalin hubungan terlarang, malah hingga melahirkan seorang anak pula? Setidaknya hal itulah yang kini dialami istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya alias Ibu Cinta. Menghadapi kondisi Atalia yang demikian, Hotman Paris kembali memposting nasihat menyentuhnya yang ia tujukan langsung kepada Atalia selaku istri sah Ridwan Kamil. Nasihat itu terkait bagaimana seharusnya sikap Atalia dalam menghadapi berbagai pengakuan Lisa Mariana, bukan hanya soal hubungan terlarangnya, tapi juga pengakuannya yang menyebutkan bahwa Ayu Aulia pun pernah menjadi wanita simpanan Ridwan Kamil sebelum dirinya. Ridwan Kamil ibarat pangeran yang menjadi incaran atau rebutan para permasyuri. Dan Hotman Paris mengaku dirinya pun pernah berada dalam posisi tersebut, bahkan lebih parah dari apa yang dialami Ridwan Kamil jika itu benar adanya. Dan yang menarik adalah Hotman Paris mengisahkan bagaimana sikap istrinya ketika itu yang ujungnya membuat sang istri sah tetap menjadi pemenang dalam pertarungan merebut cinta sang pangeran yang digilai banyak permaisuri. Lantas seperti apa nasihat Hotman Paris tersebut? Dan bagaimana aktivitas Atalia di tengah kehebohan yang terjadi saat ini? Lalu, seperti apa juga tanggapan pihak Ridwan Kamil atas somasi dari Lisa Mariana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Publik masih digemparkan oleh pengakuan Lisa Mariana baik melalui sosial media maupun saat ia berani menggelar konferensi pers baru-baru ini bahwa ia pernah punya hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil di masa lalu hingga hubungan itu membuahkan seorang anak yang kini sudah berusia 3 tahun. Pengakuan Lisa Mariana tersebut tentu saja bak petir di siang bolong bagi istri sah Ridwan Kamil, Atalia Praratya alias Ibu Cinta, dan keluarga mereka yang sejauh ini masih memilih diam alias enggan untuk menanggapi atau mengambil sikap apapun. Di sisi lain, advokat senior Hotman Paris Hutapea terlihat melalui postingan di akun sosial media pribadinya memberi nasihat menyentuh dan langsung menyebut Ibu Cinta sebagai ibu yang baik dan cantik selaku istri sah Ridwan Kamil. Menurutnya dalam menghadapi pengakuan Lisa Mariana, Ibu Cinta harus tetap tabah dan bertahan, jangan melakukan tindakan apapun, tetap mendampingi sang suami. Karena hanya dengan bersikap demikian, maka pada akhirnya Ibu Cinta yang akan menjadi pemenang. Menurut Hotman Paris, jika Ibu Cinta memilih menjauhi Ridwan Kamil, apalagi meninggalkannya, maka malah membuat perempuan lain yang akan senang menyambut gembira dengan langkah Ibu Cinta tersebut karena ada peluang bagi mereka untuk merebut cinta Ridwan Kamil. Menurut Hotman Paris, godaan yang menyelimuti Ridwan Kamil di matanya masih kurang parah dibandingkan dengan godaan yang pernah ia alami, di mana lebih parah karena ada jutaan wanita cantik, bahkan bintang film, pernah mendekati dirinya dan berusaha merongrong cintanya. Nasihat untuk Nyonya RK, berdasarkan pengalaman nyata, ada benarnya. Halo, pesan Hotman kepada istrinya RK, Ibu cantik. Ibu yang baik, yang cantik, kamu harus tabah. Kamu harus bertahan. Jangan melakukan tindakan apapun. Tetaplah dampingi suamimu.
pada akhirnya kamu akan sebagai pemenang. Ingat, kalau kau menjauh, kalau kau meninggalkan suamimu, malah cewek-cewek lain akan senang. Ya, godaan terhadap Hotman jauh lebih parah dari yang dialami oleh suamimu. Puluhan wanita cantik, bahkan bintang film, artis pernah dekat sama Hotman. Kepada Ibu Cinta, Hotman Paris mengisahkan kasus yang ia alami sendiri dan bagaimana sikap istrinya di tengah kondisi tersebut. Menurut Hotman Paris, ketika itu, istrinya selalu dengan tenang menghadapi semuanya, dan sikapnya itulah yang membuat istri sahnya sebagai pemenang dalam pertempuran beberapa wanita yang menggoda Hotman Paris. Menurut Hotman Paris, dalam situasi yang dialami Ridwan Kamil, istri sah jangan memaksa suami untuk memilih dirinya atau perempuan yang lain itu. Hotman menyarankan agar tetap menemani sang suami, melayaninya dengan cinta, menyediakan sarapan, dan tunjukkan kalau diri istri sah tetap menyayangi dan mencintainya dengan tindakan-tindakan kecil seperti melap sepatu suami atau apapun. Maka menurutnya akhirnya istri sah akan tetap menjadi pemenang hati suaminya. Hotman Paris mengaku bahwa istrinya tetap menjadi pemenang dalam perjuangannya melawan para wanita penggoda yang berusaha merebut hati dan cinta Hotman Paris, yang Hotman akui sendiri bahwa dirinya memang sangat glamor, sukses, dan digemari oleh jutaan perempuan. Istri saya selalu dengan tenang menghadapinya, dan akhirnya istri saya sebagai pemenang. Ya, jadi pada saat situasi seperti ini, untuk semua istri sah, pada saat situasi seperti ini, jangan paksa suamimu memilih. Temanin dia, sediakan sarapannya, lap kaos sepatunya bila perlu, tunjukkan bahwa kamu itu tetap sayang sama dia. Akhirnya, kamu pasti akan sebagai pemenang. Istri Hotman Paris, notaris PPAT Agustian Marbun, akhirnya sebagai pemenang dengan punya suami yang sangat glamor, sangat sukses, digemari oleh jutaan wanita, bukan ribuan, dan juga karena kerjanya bebas sebebas-bebasnya. Tapi akhirnya tetap istri saya sebagai pemenang. Oke? Kepada semua istri saya, bertahan, tetap jaga suamimu. Jangan mau, dan jangan biarkan cewek lain jadi pemenang. Di sisi lain, setelah Lisa Mariana melakukan konferensi pers dengan menjelaskan kronologi hingga membeberkan rentetan bukti-bukti bahwa dirinya pernah mempunyai hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil hingga memiliki anak, di lain sisi, istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, melalui akun Instagram pribadinya mengunggah kesibukan dirinya bersama anak angkatnya, yaitu Arkana. Dalam video tersebut memperlihatkan Ibu Cinta yang sedang menemani Arkana bermain ayunan di suatu taman sembari menyematkan tulisan dalam video yang dipostingnya, @arkanaidan, anteng. Dan dalam postingan Atalia yang lainnya juga memperlihatkan dirinya tengah menikmati momen bertemu kangen dengan beberapa temannya. Semua itu seakan memperlihatkan bahwa Atalia tampak tegar melalui prahara yang kini tengah menyasar suaminya Ridwan Kamil, pengakuan dari orang ketiga, mantan model Lisa Mariana, hingga membuahkan seorang anak. Mengejutkan, nasihat menyentuh Hotman Paris langsung ditujukan kepada istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya.
Lantas seperti apa pula respon dari pihak Ridwan Kamil atas somasi yang dilayangkan pihak Lisa Mariana? Benarkah pihak Ridwan Kamil menghormati langkah tersebut lantaran sebagai pintu masuk menuju proses hukum seperti yang diinginkan pihak Ridwan Kamil? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Geger aksi Lisa Mariana yang telah mengungkap kronologi pertemuannya dengan Ridwan Kamil disertai bukti chat dan video, hingga pengakuannya bahwa dirinya sudah melayangkan somasi kepada pihak Ridwan Kamil, akhirnya mendapat tanggapan dari kuasa hukum Ridwan Kamil, yaitu Muslim Jaya Butar-Butar. Muslim mengaku sudah menerima surat somasi yang dilayangkan oleh pihak Lisa Mariana. Menurutnya, somasi tersebut pihaknya harus pelajari terlebih dahulu, baru mengambil sikap atau membuat jawaban atau tanggapan. Pihak Ridwan Kamil menghormati langkah somasi tersebut sebagai awal proses hukum yang ditempuh pihak Lisa Mariana. Langkah itu dinilai pihak Ridwan Kamil sebagai langkah yang tepat ketimbang penggiringan opini melalui media. Pihak Ridwan Kamil mengaku ingin secepatnya mendapat kepastian hukum mengenai anak yang dilahirkan Lisa Mariana. Dan suami Atalia Praratia tersebut diakuinya sudah siap dengan segala konsekuensi hukum yang nantinya akan ditanggungnya. Kemarin saya terima somasinya dari kantor hukumnya Pak Ibu LM ya. Namun saya belum lihat isinya apa. Jadi kami pelajari dulu isinya apa. Ya nanti kami cek isinya apa. Ya kalau ya kita lihat pelajari, ya kan kita pelajari dulu, kita diskusikan. Ya itu nanti kita lihat nanti isinya apa. Tapi memang kami terima. Namanya somasi kami hormatin sebagai bagian dari proses hukum barangkali, ya kan kita juga nggak bisa larang bang orang mensomasi karena hak setiap orang untuk mensomasi, siapapun berhak untuk mensomasi. Nah kami belum bisa lihat isinya, apa isi somasinya, itu satu. Terkait dengan anak, pengakuan hak anak, kan ada ranahnya, apa itu ranahnya? Ya, pengadilan, ajukan ke pengadilan, kan begitu. Jangan omon-omon, jangan publikasi ke media, penggiringan opini. Masyarakat ini semua ini kan teman-teman ingin kepastian hukum tuh, ingin kejelasan. Masyarakat juga ingin tahu kejelasan hukumnya seperti apa. Semua ada konsekuensi hukumnya. Pak Ridwan Kamil siap dengan semua konsekuensi hukum yang itu memang harus dihormati. Aksi bongkar-bongkar kronologi dan bukti yang dilakukan Lisa Mariana di hadapan publik membuat tampaknya gerah pihak Ridwan Kamil. Melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar, pihak Ridwan Kamil menegaskan bahwa Lisa Mariana seharusnya menunjukkan bukti-buktinya ke pengadilan sesuai jalur hukum, bukan di hadapan publik melalui media, sebagaimana yang dilakukan Lisa Mariana saat konferensi pers pada akhir pekan kemarin. Tak hanya itu, menurut pihak Ridwan Kamil, jika ada unsur dari aksi Lisa Mariana terkait pengakuannya yang condong ke arah fitnah dan pencemaran nama baik, maka ia akan menerima konsekuensi hukumnya kelak. Menurut pihak Ridwan Kamil, klaim Lisa Mariana mempunyai anak dari Ridwan Kamil harus dibuktikan melalui jalur hukum. Dengan langkah seperti itu, menurutnya akan lebih bermartabat, bukan hanya sebatas mengumbar-umbar aib ke publik. Tentunya kami baca, kami lihat di media konversi persnya. Di dalam konversi ini kan yang diciptakan, yang dibuatkan narasi. Narasi-narasi yang disampaikan A sampai Z. Bahkan ada narasi yang disampaikan LM ingin nafkah dari RK dan anaknya. Pertanyaan saya sederhana, LM siapa? Bahasa Betawinya, ente siapa? Kok mau dinafkahi? Kan gitu toh?
Nah, terkait dengan anak, kan sudah disampaikan bahwa mereka yang mengklaim dirinya memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil, sekarang ya tinggal buktikan secara hukum. Ada ajas hukum, actori incumbit probatio. Apa itu? Siapa yang mendalilkan sesuatu, menuduh sesuatu, dialah harus buktikan. Sekali lagi, bukti itu disampaikan, kalau bukti yang berkekuatan hukum disampaikan ke pengadilan, bukan ke media. Pertanyaan saya, kalau disampaikan ke pengadilan, ke media berkekuatan hukum, enggak, kan enggak ada bernilai. Ya kalau kami ngangkat, ya silakan saja, itu hak dia untuk menyampaikan ya. Tapi kami hanya mengingatkan, segala sesuatunya yang punya fitnah dan pencemaran ada konsekuensi hukumnya. Apa salurannya? Hukum. Emang ada saluran lain? Kagak ada. Media itu hanya menyampaikan, tapi benar atau salah kembali kepada hukum. Makanya lebih bermartabat, lebih dihormati kalau LM melakukan langkah-langkah hukum, bukan umbar-umbar. Pertanyaan saya, yang diumbar apa? Itu kan aibnya dirinya sendiri. Kalau aib diumbar-umbar, kita ini bukan negara gosip-gosip, kita ini negara besar. Kenapa harus ngumbar-ngumbar aib sendiri gitu loh? Kan malu untuk dirinya sendirilah. Tolong dibuktikan. Kembali lagi, makanya saya selaku pengacara Pak Ridwan Kamil tidak menanggapi gosip. Kenapa? Gosip makin digosok makin sip. Kami pengacara hanya menanggapi di pengadilan. Jadi kalau disampaikan narasi-narasi begitu, ya tataran itu bagi kami tataran gosip. Ya, gosip yang disampaikannya kepada media, kepada publik, ya dia harus bertanggungjawabkan kelak. Nanti kita akan sampaikan. Yang pasti nama baik Pak Ridwan Kamil tercemar, itu sudah pasti. Kenapa? Karena ada tuduhan sepihak yang tentu dia harus buktikan. Nah, ya kami akan sampaikan kepada teman-teman media sebagai bentuk transparansi ke depan nanti. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.